Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 6, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kerajaan Buleleng, Bali. Anggota kelompok kami terdiri atas Shirley, nomor absen 31, Syaira, nomor absen 32, Tiara, nomor absen 33, Windika, nomor absen 34, Zayan, nomor absen 35, dan Zevanya, nomor absen 36. Adapun materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi kerajaan. Kerajaan Buleleng berpusat di Buleleng, Bali bagian utara. Kerajaan Buleleng terletak di pesisir pantai yang menyebabkan Buleleng sering disinggahi kapal-kapal. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849. Ini merupakan gambar dari Kerajaan Buleleng. Yang kedua adalah raja yang memerintah. Kerajaan Buleleng didirikan pada tahun 1660 dengan raja pertamanya I Gusti Anglurah Panji Sakti atau Ki Barak Panji Sakti yang memerintah sampai tahun 1697. Raja Buleleng sendiri adalah anak dari I Gusti Ngurah Jelantik dengan seorang selir istana. Walau tergolong cukup singkat, wilayah kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Ki Barak Panji Sakti tidak hanya wilayah Buleleng saja, tapi juga mencapai wilayah Jembrana, Pasuruan, dan Blambangan. Ini merupakan daftar raja-raja yang memerintah di kerajaan Buleleng sejak tahun 1660 sampai tahun 2004. Dan yang ketiga adalah kehidupan ekonomi pada Kerajaan Buleleng, Bali. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumpu pada sektor pertanian. Keterangan kehidupan masyarakat Buleleng dapat dipelajari dari prasasti Bulian. Dalam prasasti Bulian terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem bercocok tanam, seperti sawah, parlak atau sawah kering, gaga atau ladang, kebuan atau kebun, dan lain sebagainya. Perdagangan antar pulau di Buleleng juga sudah cukup maju. Kemajuan ini ditandai dengan banyaknya saudagar yang bersandar dan melakukan kegiatan perdagangan dengan penduduk Buleleng. Komoditas yang terkenal di Buleleng adalah kuda. Dalam prasasti Lutungan disebutkan bahwa Raja Anak Wungsu melakukan transaksi perdagangan 30 ekor kuda dengan saudagar dari Pulau Lombok. Keterangan tersebut membuktikan bahwa perdagangan pada saat itu sudah maju sebab kuda merupakan binatang yang besar sehingga memerlukan kapal yang besar pula untuk mengangkutnya. Yang keempat adalah kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Bali tidak terlepas dari agama yang dianutnya, yaitu agama Hindu, atau mempunyai pengaruh yang paling besar dari Buddha sehingga keadaan sosialnya sebagai berikut. 1. Terdapat pembagian golongan atau kasta dalam masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. 2. Masing-masing golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama dibanding keagamaan. 3. Pada masa Anak Wungsu dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus, yaitu pandai besi, pandai emas, dan pandai tembaga dengan tugas membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan lain-lain. Yang kelima adalah peninggalan. Dan ini adalah gambar peninggalan prasasti Blanjong. Peninggalan kerajaan Buleleng yang pertama ialah Prasasti Blanjong. Pembangunan Prasasti Blanjong dilakukan oleh Sri Kesari Warmadewa atau Raja Bali. Dalam prasasti ini terdapat kata Wali Dwipa yang berarti julukan untuk Pulau Bali. Dalam Prasasti Blanjong juga terdapat tahun pendiriannya,
yakni pada tahun 913 Masehi atau 835 Caka. Penemuan prasasti Blanjong berada di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Prasasti kerajaan Buleleng ini juga tergolong unik karena memiliki dua huruf di dalamnya, seperti huruf Kawi menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari menggunakan bahasa Bali kuno. Peninggalan kerajaan Buleleng yang kedua ialah Prasasti Malet Gede dan Penempahan. Dalam prasasti ini tertulis bulan Februari 913 atau bulan gelap Palguna 835S dalam bagian Paronya. Peninggalan kerajaan Buleleng yang ketiga atau selanjutnya ialah Pura Tirta Empul. Letak Pura Tirta Empul ini berada di Tampak Siring, Bali. Pada tahun 967 Masehi, Pura Tirta Empul didirikan oleh Raja Sri Candrabaya Warmadewa. Penggunaan pura ini di kala itu untuk melakukan kehidupan yang lepas dari ikatan dunia materi dan hidup sederhana. Nama pura ini berasal dari nama mata air yang terdapat di dalam pura tersebut. Arti Tirta Empul ialah air dari tanah air Tirta Empul yang menyembur keluar dan mengalir ke arah sungai Pakerisan. Peninggalan kerajaan Buleleng yang keempat atau yang terakhir ialah Pura Penegil Dharma. Pembangunan Pura Penegil Dharma ini terjadi pada tahun 915 Masehi. Pura ini juga berhubungan langsung dengan sejarah Ugrasena yang panjang atau anggota keluarga Raja Mataram I dan datangnya Maharesi Markandeya ke Bali. Sekian penjelasan mengenai kerajaan Buleleng Bali dari kelompok kami. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.